Saya lanjutkan ya. Oke. Saya sangat mengapresiasi aktivitas atau kegiatan hari ini ya, yang dimotori oleh rekan kami para penilai di Kecamatan Ngunut, dan luar biasa. Jempol untuk Pak Ngunut ya, ke tangan. Begini rekan-rekan semua, memang sejak tahun ini ya, tahun 2021 ini saya selaku Ketua IP berikan ide ke rekan-rekan, kita harus melakukan aktivitas kita, tugas kita ya, dengan harapan atau dengan tujuan ada output yang bermanfaat ya, ada nilai manfaat. Nah, sebenarnya sudah ada memang dari tugas pokok fungsi penilai sebenarnya sudah seperti itu. Namun kita ingin meningkatkan outputnya itu tidak hanya dalam sebatas output, kita ingin outcome-nya ya. Kalau bisa sampai impact-nya. Ya, ada keluarannya, ada hasilnya, dan ada dampaknya. Nah, kita mulai untuk output-nya ini, kita memperoleh data-data yang ada nilai manfaatnya, baik itu bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, maupun bagi lembaga atau satuan pendidikan sebagai sasaran kegiatan pengendalian mutu. Oleh karena itu, mulai tahun ini kita memanfaatkan data pemetaan yang sudah dilakukan oleh kerjasama Dinas Pendidikan dengan Balai atau BP Paudikmas. Oleh sebab itu pengendalian mutu yang kita laksanakan oleh para penilai ini kita namakan pengendalian mutu dengan berbasis data pemetaan mutu. Nah itu. Nah, jadi begini intinya, kita punya database ya, hasil deskripsi dari pemetaan mutu di Lembaga PAUD Kabupaten Tulungagung itu bagaimana. Nah, data awal itu harus kita jadikan database ya di awal tahun. Nah, setelah setiap triwulan kita melakukan pengendalian mutu ya dengan konsep 1 triwulan itu 2 standar, makanya di akhir tahun setelah triwulan 4 kita akan memperoleh data ke-8 standar ini. Nah, dengan harapan nanti di akhir tahun maka akan ada kita peroleh data rekapitulasi dari seluruh hasil pengendalian mutu. Nah, progresnya data ya, dari database ketika hasil pemetaan mutu itu nanti kita ukur, kita sandingkan dengan hasil data capaian 8 standar di akhir tahun. Nah, kita lihat, kita sandingkan. Di sini akan ketahuan progresnya bagaimana, naikkah atau turunkah. Nah, di masing-masing lembaga, di masing-masing kecamatan dan sampai rekap di seluruh kabupaten kota. Dengan demikian kita berharap ada sesuatu nilai manfaat yang lebih nyata, dan itu akan bisa digunakan sebagai evaluasi diri, sebagai evaluasi diri baik itu bagi lembaga, dinas pendidikan, khususnya rekan-rekan penilai. Nah, logikanya, asumsi kita itu harus ada kenaikan. Namun demikian, segala sesuatu bisa terjadi. Dan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu nanti hasilnya ini akan menjadi bahan kajian bagi rekan-rekan penilai. Kenapa naik dan kenapa turun, apa faktor penghambat, apa faktor pendukung. Ini akan ketahuan. Nah, itu. Nah, jadi setelah penilaian ini Pak Tony sudah punya data nilainya itu. Capaian 8 standar untuk triwulan 1 standar TPPA dan isi ini akan ketahuan. Itu akan disandingkan dengan nilai penilai 8 standar hasil pemetaan mutu. Nah, dengan rasionalisasi, kalau naik atau turun itu tidak bisa langsung kita menjustifikasi apakah ini karena kelemahan dari proses pengendalian mutu atau mungkin yang lain, ini kita belum bisa. Maka dari itu setelah itu maka rekan-rekan penilai akan melakukan kajian-kajian, analisis, cross check data dan lain sebagainya. Bisa saja ketika pemetaan mutu lembaga itu memberikan nilai
belum atau mengacu pada instrumen fakta-fakta yang ada sehingga nilainya tinggi mungkin. Nah, namun ketika dilakukan penilaian ya rekan penilai kondisinya realitasnya seperti ini sehingga justru menurun. Nah, dari logika memang tidak nyambung tetapi di situ akan berbicara fakta dan data. Oleh karena itu kita bekerjanya sekarang berbasis data. Nah, di sini rekan-rekan semua kita tidak dalam posisi menjustifikasi kemudian pihak yang salah ini yang benar ini tidak, tetapi kita bisa bekerja sama bagaimana ada kolaborasi sinergisitas antara rekan-rekan penilai dengan seluruh satuan pendidikan ini. Nah, di sini ada satu tujuan, hanya ada satu tujuan, kita bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas layanan mutu PAUD di wilayah masing-masing. Tapi yang jelas, apa yang sudah dilakukan rekan kami penilai UNUT ini sudah sangat luar biasa, karena segera ditindaklanjuti hasilnya, yaitu dengan melakukan pembimbingan. Nah, nanti akan lebih baik Pak Tony juga akan menyinggung, oh hasilnya pemetaan mutu dari balai nilainya standar rata-rata standar TPPA dan isi kecamatan UNUT sekian persen. Nah, setelah dilakukan penilaian mutu, pemantauan, penilaian, FGD, pembimbingan dan sebagainya hasilnya sekian seperti ini. Nah, ini kemudian disinilah kita pecahkan bersama apa kendala-kendalanya. Itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak saya berpanjang lebar karena memang kapasitas saya hanya memberikan sentuhan-sentuhan rasionalisasi mengapa kegiatan ini kita laksanakan. Dan ini terus-menerus ya. Di sini akan kita lakukan terus-menerus sampai nanti di akhir tahun, sampai tahun depan dan sepanjang lembaga ini ada. Dan kita berharap nanti di akhir tahun ada progres yang luar biasa sehingga setiap lembaga dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa tapi penuh dengan kesadaran step by step perlahan namun pasti budaya layanan mutu ini dipegang dan ini nanti akan terrealisasi dengan adanya akreditasi. Nah, itulah sebenarnya rohnya akreditasi itu seperti itu. Jadi menumbuhkan budaya lembaga memberikan layanan mutu ya, bukan upaya yang sifatnya dadakan, upaya yang sifatnya adalah lembur semalam atau lembur 1 bulan 2 bulan, tetapi lembur semalam. Budaya begitu Pak Tony dan rekan-rekan semuanya. Budaya kita sebagai lembaga yang memberikan layanan yang bermutu. Nah, di sini Pak Tony, Bu Narsih kedepankan ya komunikasi yang humanis ya, kita sebagai pembimbing, pembina, sifatnya melayani, mendampingi sehingga lembaga dengan kehadiran penilai bukan yang menakutkan tetapi memang selalu dirindukan. Jadilah penilai yang dirindukan. Begitu kata Pak Tony dan Bu Narsih. Itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mengikuti apa yang disarankan oleh saudara host tadi, luar biasa hostnya ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan webinar hari ini yaitu dengan konsep pembimbingan dan pembinaan untuk PAUD non formal di Kecamatan UNUT bisa dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mantap Pak Tony, Bu Narsih dan rekan. Terima kasih. Ketika PAUD di Kecamatan ya luar biasa. Terima kasih sekali Pak Masem. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin. Terima kasih ya. Foto bersama dulu Bapak. Oh, foto bersama. Ya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin foto bersama dulu. Oke, siap. Tolong teman-teman fotonya, videonya dibuka dulu. PAUD 19. Monggo videonya dibuka semua. Windy. Kita foto sama Bapak ya.
Kayaknya ada yang kenal juga nih saya. Semua kenal Bapak sudah. Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Yang kemarin beliau juara 1 itu Bapak. Oh iya, kami. Ada informasi itu tadi pendaftaran, tapi yang TK ya Pak Tony ya, guru penggerak. Enggak apa-apa, nanti kelihatannya kan programnya ada diseminasi juga ke PAUD non formal. Jadi ya rekan-rekan yang statusnya juga di guru TK, pendidik TK, silakan ikut aja Pak Tony. Sudah Pak Tony. Sudah. Terima kasih Bapak, sampun difoto kali Bunda Dewi nggih. Terima kasih banyak Bapak. Nggih. Assalamualaikum. Ya, semangat ya Pak Tony, warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, saged tindak Pak Marsum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ndak muter aja deh. Monggo Bu Nikmah, nggih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Marsum selaku Ketua IP Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya masih semangat semua ya mengikuti acara webinar kita pada pagi hari ini karena pagi hari ini sangat cerah sekali. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dalam mengikuti webinar tentunya kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking kali ini akan dipandu oleh Bunda Ernawati. Bunda Ernawati, waktu dan tempat disilahkan. Monggo Bunda Ernawati. Monggo. Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu Narsih dan juga teman-teman semuanya. Masih tetap semangat pagi ini. Marilah sebelum kita sebelum kita lanjutkan webinarnya pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sedia tepuk. Siap, tepuk semangat. 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 Baiklah, karena jamnya sudah menunjukkan pukul ya, untuk menyingkat waktu bisa dilanjutkan oleh Bu Sofi. Monggo Bu Nimpa, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ernawati. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bunda Moderator, kepada Bunda Sofia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membersamai panjenengan semua pada webinar hari ini dengan tema pembimbingan dan pembinaan TTK PAUD sekecamatan Ngunut triwulan pertama tahun 2021. Untuk menghemat waktu, langsung saja kepada penilik PAUD Kecamatan Ngunut. Waktu dan tempat saya silakan. Monggo Bunda. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang screen. Anu mau.
Mohon maaf rekan-rekan semua, untuk share screen-nya kok enggak bisa dibuka ya. Ini hanya nanti apabila sudah dibuka nanti kami tayangkan. Di sini kami maaf Pak Tony kok enggak bisa dibuka nggih. Mboten napa-napa Bunda. Mboten napa-napa pun langsung mawon. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih, siap. Dan Narsih dicobi malih. Dicobi malih nggih. Sudah bisa. Wah. Untuk sing pemantauan. Tadi belum dikasih akses kali hostnya. Nggih. Ini dong. Pemantauanku. Santai mawon Bunda, nggih. Oh ya. Sudah, terima kasih sudah bisa dibuka. Siap. Ini kami menyampaikan dari kami berdua sudah sepakat untuk saya itu pembimbingan masalah standar nasional pendidikan dari standar 1 dan 2 yang telah kita lakukan selama 1 tribulan. Langsung saja kami menginformasikan untuk pembimbingan ini merupakan tindak lanjut dari penilaian standar 1 dan 2. Mungkin dari pemantauan kami, yaitu yang nilai yang paling rendah di sini setelah kami pantau dan kami nilai itu dari standar 1, standar STPPA ini, yaitu dari standar butir keempat, yaitu memiliki dokumen deteksi pencapaian perkembangan anak dalam kurung DDTK, KSM, kartu menuju sehat itu sebetulnya bukan KSM ya, KMS, kartu menuju sehat, kuesioner pra-screening perkembangan dalam buku SDIDTK. Mungkin setelah dalam pemantauan ini, kami berdua dalam pemantauan ini yang nilai paling rendah itu di butir keempat. Namun dari kerendahan nilai itu sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu, yaitu diantaranya format kartu DDTK sudah kami kirimkan, grafik tinggi badan, grafik lingkar kepala, grafik berat badan, serta KPSP itu kuesioner pra-screening itu sudah kami kirimkan, dan itu mungkin dari pemantauan kami itu mungkin dari lembaga-lembaga itu setelah kami kirimkan format-format itu mungkin bisa dimiliki dokumen-dokumen itu. Dan mungkin dengan adanya pemilikan dokumen-dokumen itu sehingga bobot nilai penjenengan itu dokumen yang ada di lembaga penjenengan itu akhirnya bisa tercukupi walaupun tidak keseluruhan. Dan untuk memiliki dokumen pertumbuhan anak mencakup rekap berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu insya Allah dari lembaga itu pasti sudah mempunyai, karena apa? Setiap bulan panjenengan sudah memiliki dokumen itu. Jadi dalam 1 bulan itu panjenengan pasti untuk berat badan dari peserta didik penjenengan itu pasti penjenengan timbang. Untuk tinggi badan sudah penjenengan ukur, untuk lingkar kepala sudah penjenengan ukur, itu sudah penjenengan dokumenkan, sehingga dari pemantauan kami itu tidak ada masalah. Dan untuk butir yang kedua dari standar STPPA itu memiliki dokumen pencapaian pertumbuhan anak mencakup grafik berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Insya Allah dari lembaga itu mungkin ada yang memiliki, ada yang tidak. Namun dari kami sudah saya kirimkan, mungkin bagi lembaga-lembaga yang belum memiliki dokumen grafik berat badan dan sampai dengan lingkar kepala, mungkin penjenengan sudah bisa mengacu dalam kami untuk memberi kirim BA ke penjenengan itu. Dan dari yang butir ketiga memiliki dokumen pencapaian perkembangan anak
aspek lingkup perkembangan. Mungkin itu sudah panjenengan laksanakan setiap hari yang ada di lembaga panjenengan. Itu yang tahu persis untuk perkembangan anak dalam 6 aspek itu panjenengan yang sudah menilai dan mendokumentasikan ke lembaga-lembaga itu, sehingga dari pemantauan kami itu alhamdulillah nilai baik. Yang sangat menonjol, nilai yang sangat rendah di butir keempat itu yaitu mungkin dari sekolah-sekolah itu sebagian yang pernah akreditasi sudah melaksanakan, bahkan sudah mempunyai dokumen itu. Untuk lembaga yang lain mungkin belum mempunyai dokumen di butir keempat itu, sehingga dalam pemantauan itu banyak nilai yang kurang, sehingga dalam standar STTPA itu nilai yang sangat rendah itu di butir keempat. Mohon dalam pemilikan dokumen itu segera panjenengan cukupi lewat kami dalam mengirimkan dokumen-dokumen itu ke panjenengan. Tolong itu panjenengan gandakan, mendokumentasikan sehingga untuk dokumen itu bisa menunjang dalam lembaga itu, sehingga tidak terlalu nilai paling rendah. Mungkin itu dari standar-standar yang ada di standar 1. Sedang di diunggah nih. Dari standar isi, mungkin yang kami pantau, kami dengan Pak Tony, setelah kami pantau itu yang paling rendah juga di butir keempat. Di butir keempat itu di mana-mana itu dari kecamatan lain itu juga nilai yang paling rendah itu di butir keempat. Karena apa? Mungkin belum memiliki dokumen-dokumen yang ada di dalam butir keempat itu. Mungkin dari butir pertama memiliki dokumen KTSP, visi, misi, dan tujuan, muatan kurikulum, peraturan lama belajar, program semester, RPPM, RPPH. Itu alhamdulillah mungkin dari lembaga-lembaga itu sudah melaksanakan semua, sehingga dari bobot nilai itu bisa tertera nilai yang sangat bagus, bahkan nilai sedang. Itu juga alhamdulillah sudah terlaksana di lembaga-lembaga yang lain. Bahkan ada nilai yang sangat bagus di lembaga itu, sehingga bobot nilai itu bisa mencapai angka 3. Ada lengkap, ada cukup lengkap. Itu mungkin dari lembaga itu tidak ada yang nilai 1, karena itu kita terapkan sehari-hari untuk peserta didik kita. Sedang butir yang kedua dari standar isi, memiliki dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar nasional internasional kekasan tanpa acuan standar. Alhamdulillah dari lembaga-lembaga itu menurut pemantauan kami itu sudah dilaksanakan walaupun ada cukup lengkap. Tidak sampai ada yang kurang. Untuk standar pemilikan dokumen evaluasi kurikulum, notulen rapat, daftar hadir, berita acara, mungkin itu ada. Menurut pemantauan kami, itu ada nilai sedang. Mungkin dari nilai yang sudah melaksanakan akreditasi sudah menunjukkan ada dan lengkap. Untuk standar isi yang butir keempat, memiliki dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri anak, kekurangan, kekerasan, fisik, seksual, psikis, dan perlindungan terhadap diskriminasi.
itu kok banyak yang nilai rendah dalam rekapan kami dalam satu kecamatan yang ada di 38 lembaga itu. Sehingga kami pun sudah berusaha untuk memberi mencarikan buku-buku itu tentang panduan itu, dan sudah kami kirimkan itu sejak tanggal 3 Februari kemarin. Mungkin panjenengan bisa untuk melihat kembali apa itu sudah digandakan atau belum. Dan dari kami mohon dari panduan-panduan itu penjenengan gandakan sehingga penjenengan itu di lembaga punya dokumen-dokumen seperti itu. Jadi sejak tanggal 3 Februari kemarin saya sudah mengirimkan lewat WA ada 3 seri bacaan hebat orang tua bijak yang terdiri dari waspada kejahatan seksual pada anak. Itu juga termasuk dalam pemilikan dokumen yang ada di butir keempat di standar isi. Yang kedua, ingat jangan bedakan mereka, no diskriminasi. Itu juga termasuk di dalam butir isi yang ada di butir 4. Dan yang ketiga, awas jangan abaikan kekerasan psikis pada anak. Itu juga termasuk yang ada pada butir keempat. Mohon dari kami, dari yang kami WA ke penjenengan-penjenengan itu tolong untuk digandakan sehingga di lembaga itu mempunyai dokumen yang termasuk pada standar STTPA maupun standar isi. Mungkin dari penjenengan-penjenengan kalau sudah hilang, kami pun masih menyimpan pada HP kami dan mungkin bisa saya WA ulang ke penjenengan-penjenengan sehingga dalam pencapaian standar STTPA dan standar isi itu penjenengan-penjenengan sudah bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga penjenengan. Dan dari hasil penilaian setelah dari pemantauan tetap saja dari standar 4 dari butir keempat dari standar 1 dan dari standar 2 juga butir 4 itu masih dalam penilaian itu masih ada nilai terendah. Mungkin tolong dalam kami selama pembimbingan dan menganalisa ke lembaga-lembaga penjenengan selama 1 tribulan ini, mohon apabila masih ada yang belum melengkapi dokumen-dokumen itu, mohon segera dilengkapi. Walaupun tidak keseluruhan, kita bertahap karena karena itu juga untuk penggandaan itu juga biaya. Tolong jangan sampai di lembaga itu tidak ada sama sekali. Padahal penjenengan dalam pemantauan kami, penjenengan yang kami mintai tolong yang pemilik bukti pemilikan itu yang bisa menilai penjenengan sendiri. Dan kami pun mau ke tatap muka dengan penjenengan ke lembaga-lembaga masih suasana seperti ini, sehingga dalam kami menilai juga kami minta ke penjenengan-penjenengan. Tolong dari pembinaan saya seperti ini, mohon penjenengan perhatikan dan mohon untuk untuk kekurangan-kekurangan dari dokumen-dokumen tersebut segera penjenengan lengkapi, walaupun itu istilahnya masih nyicil, itu berarti penjenengan ke depannya masih mau untuk melengkapi. Dan mungkin dari pembinaan kami dari standar 1 yang SNP itu mungkin masih standar 2, untuk berikutnya nanti di tribulan kedua yaitu di bulan April sampai Juni nanti menginjak dari standar 3 dan standar 4. Mungkin dari saya masalah pembimbingan kami NSP dari standar 1 cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Tony dari pembimbingan Litbang maupun pembimbingan IT. Itu sudah pakarnya Pak Tony. Dari kami cukup sekian. Waktu kami persilahkan untuk Pak Tony untuk sepenuhnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda.
Monggo Mbak Sofia. Ya, terima kasih kepada Bunda Narse atas apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Tony untuk materi selanjutnya. Monggo, Bapak Tony, waktu disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bunda Penilik, yang saya hormati dan yang saya banggakan para Bunda Kepala PAUD dan guru-guru PAUD se-Kecamatan Ngunut. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini atas izinnya kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sejahtera yang tak kurang suatu apapun jua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah selaku suri tauladan kita yang mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang dengan membawa risalah ajaran agama Islam. Bunda-bunda semua yang berbahagia, jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan terkait pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penilik. Namun demikian, sebelum saya akan memberikan informasi terkait pembimbingan dan pembinaan, kita akan mencoba dulu menelaah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua IP Kabupaten Tulungagung, bahwa beliau menekankan kepada kita semua agar nanti di dalam kegiatan 1 tahun ke depan terkait dengan pembimbingan dan pembinaan atau terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Penilik itu dilaksanakan dengan baik. Jadi nanti kami akan mencoba melaksanakan tugas-tugas itu secara bertahap dan meningkat. Nah, seperti itu, karena beliau tadi berpesan jangan sampai nanti kalau ada akreditasi sistem kebut semalam. Jadi langsung lempoh. Nah, jadi kalau sekarang ini kan mulai enak ya kan, mulai Januari, Februari, Maret. Nah, triwulan pertama sudah kita mulai pengendalian mutu, dimulai dengan pembimbingan dan pembinaan terkait dengan standar nasional pendidikan. Tadi Bunda Narsi sudah dijelentrekkan, ya, karena hari ini itu kaitannya dengan 2 bulan yang lalu. Kita ketika melakukan pemantauan, ketika melakukan penilaian, dan saat ini triwulan, hari yang ketiga, 3 bulan kita melakukan pembimbingan dan pembinaan. Jadi pembinaan SNP-nya kita mulai dengan 2 standar. 1 standar TPPA, tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua adalah standar isi. Panjenengan sudah mengisi semua pada saat kita pantau, kita melakukan pemantauan pada daring yang pertama. Daring yang kedua sudah kita nilai, ya kan? Sudah kita berikan informasi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang kurang, ya kan? Nah, itu sudah kami share semua. Jadi panjenengan tidak ada alasan lagi untuk 2 standar itu tidak punya. Nah, apa yang disampaikan Bunda Narsi tadi, yang keempat tadi itu, butir-butir yang keempat, baik STPPA maupun standar isi, ya kan? Itu dokumen-dokumen itu dilengkapi. Jadi setelah triwulan pertama ini, ya kan, kita ada nanti 4 triwulan. Triwulan pertama Januari, Februari, Maret, triwulan kedua April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, Agustus, September, triwulan keempat November, Oktober, November, Desember. Jadi nanti kita akan melakukan pembimbingan model seperti ini akan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu standar nasional pendidikan itu selesai, ya kan? Ada 8
standar nasional pendidikan. Yang pertama dan kedua sudah selesai. Nah, triwulan kedua itu nanti kita akan mencoba memantau dan menilai terkait standar proses dan standar penilaian. Itu yang kedua, triwulan kedua nanti, ya kan? Jadi April, Mei, dan Juni. Nah, seperti itu. Kemudian Juli, September itu nanti 2 standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana. Nah, sehingga di akhir nanti standar pengelolaan dan standar pembiayaan sudah selesai. Jadi 1 tahun ini nanti kita bisa melengkapi semua yang diinginkan pada saat akreditasi. Karena saat ini panjenengan harus semua nanti akreditasi. Apapun hasilnya, biar C, A, enggak apa-apa. Karena apa? Karena kemarin justru yang punya peluang mengakses untuk sarana dan prasarana itu adalah di level akreditasi C. Sedangkan A sama B tidak bisa mengakses itu, ya kan? Jadi oleh karena itu kita tahun ini kita